Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai analisis regresi linier sederhana. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya, Marsha Inayah, Tania Gracia Mimalande, Wahyudi Ramadana Sudhasari, dan Aida Nafisah. Pada video kali ini, saya dan teman saya Tania akan memaparkan mengenai analisis regresi linier sederhana. Perkenalkan, nama saya Tania Gracie Mimalande, NIM G 0311911092. Pada materi analisis regresi sederhana ini, kasus yang dianalisa oleh kelompok kami adalah seorang pengusaha bernama Andrianto ingin meneliti tentang pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan minyak wangi. Dari pernyataan tersebut, didapat variabel dependen atau terikat Y adalah volume penjualan dan variabel independen atau bebas X adalah biaya promosi. Data-data yang didapat ditabulasikan sebagai berikut. Pada slide ini dapat kita lihat data yang akan dianalisa. Di kolom pertama ada biaya promosi yang diberikan simbol X yaitu variabel bebas, di mana variabel tersebut mempengaruhi variabel lain. Lalu pada kolom kedua ada volume penjualan yang diberi simbol Y, yaitu variabel terikat, di mana variabel tersebut nilainya dipengaruhi atau bergantung pada nilai variabel lainnya. Adapun pertanyaan-pertanyaan dari kasus tersebut ialah: yang pertama, buatlah scatter plot. Yang kedua, buatlah persamaan garis regresi linier sederhana. Yang ketiga, variabel yang mana memberikan pengaruh lebih besar pada kasus yang dipilih, serta jelaskan mengapa demikian. Yang keempat, berapa koefisien determinansinya. Dan yang kelima, lakukan uji F. Yang pertama, membuat scatter plot. Seperti yang tertera pada layar, biaya promosi berada pada sumbu X dan volume penjualan berada pada sumbu Y. Pada slide ini terdapat data atau nilai dari biaya promosi atau variabel X, volume penjualan atau variabel Y, nilai XY, X pangkat 2, dan Y pangkat 2. Pertanyaan kedua yaitu membuat persamaan garis regresi linier sederhana. Dengan menggunakan rumus yang tertera pada slide, didapatkan hasil yaitu nilai B1 adalah 1,19 dan nilai B0 adalah 46,03. Maka persamaan garis regresi linearnya yaitu Y sama dengan 46,03 ditambah 1,19X. Hasil Excelnya yaitu Y sama dengan 1,190X ditambah 46,03. Pertanyaan ketiga yaitu variabel manakah yang memberikan pengaruh lebih besar? Diperoleh hasil dari Microsoft Excel bahwa variabel X atau biaya promosi memberikan pengaruh lebih besar dengan nilai sebanyak 1,28569. Selanjutnya, untuk menentukan hasil secara manual, kita menggunakan rumus yang tertera pada layar. Dihasilkan nilai SSE sebesar 72,02, nilai S2 sebesar 9,002, dan nilai SB1 sebesar 1,29. Selanjutnya, kita menentukan nilai T hitung dengan T-tabel. Didapatkan nilai T hitung sebesar 0,93 dan T-tabel sebesar 2,306. Adapun hipotesis awal kita yaitu biaya promosi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan, dan hipotesis akhir yaitu biaya promosi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap volume penjualan. Karena T hitung lebih kecil dari T-tabel, yaitu 1,285 lebih kecil daripada 2,306, maka hipotesis awal kita diterima, yang berarti tidak ada pengaruh antara biaya promosi terhadap volume penjualan. D. Koefisien determinasi.
Dengan menggunakan program Excel, didapatkan koefisien determinasi adalah 0,17124226. Lalu dilakukan perhitungan manual dengan menggunakan rumus seperti pada slide dan didapatkan hasil yang sama, yaitu 17,1242%. Artinya 17,1% keragaman pada volume penjualan dapat dijelaskan oleh keragaman pada biaya promosi. Uji F atau F hitung. Dengan menggunakan Excel, didapatkan nilai F yaitu 1,653002. Lalu dilakukan perhitungan manual dengan menggunakan rumus yang terdapat pada slide dan didapatkan hasil yang sama, yaitu 1,653. Kemudian, nilai F hitung yang telah didapatkan dibandingkan dengan nilai F tabel. Dengan syarat jika H0 banding beta 0 sama dengan 0, maka biaya promosi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap volume penjualan. Dan jika H1 banding beta 1 tidak sama dengan 0, maka biaya promosi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap volume penjualan. Untuk menentukan nilai F tabel, pertama-tama kita harus mengetahui berapa DF1 dan berapa DF2 dengan melakukan perhitungan seperti pada slide. Setelah mendapatkan hasil DF1 dan DF2, sekarang kita akan menentukan nilai F tabel pada tabel berikut dengan menggunakan rumus FDF1 titik koma FDF2 sama dengan F1 di mana 1 adalah hasil DF1 titik koma F7 di mana 7 adalah hasil DF2. Dengan menggunakan rumus tersebut, maka ditemukan titik 5,59 yang merupakan nilai F tabel. Jadi, karena F hitung di mana 1,65 lebih kecil dibandingkan F tabel 5,59, maka kita menerima H0 yang berarti biaya promosi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap volume penjualan. Baiklah, demikian pemaparan materi kami mengenai analisis regresi linier sederhana. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.